Halo Binusian, pada sesi ke-6 ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dengan limit dan turunan. Kita akan membahas mengenai konsep dasar dari integral. Untuk itu saya akan mulai dengan penjelasan melalui tulisan tangan saya. Ya, saya akan menjelaskan pertama kali adalah konsep integral. Mungkin Anda melihat di sana bahwa saya menggambarkan 3 buah grafik. Anggaplah ini grafik yang sama, copy and paste ya. Jadi jangan percaya mata Anda, anggap bahwa ini ada serupa, benar-benar serupa ya. Saya akan menjelaskan mulai dari integral. Ketika saya memiliki integral, ini lambang integral, cacing A sampai B dari suatu fungsi fx dx. Sekali lagi cacing harus berpasangan dengan dx ya. Integral dari fx dx sebetulnya adalah luas area, luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx, garis x sama dengan A, garis x sama dengan B, dan sumbu x ya. Tapi saya akan bicara dulu sebetulnya integral ini apa. Saya akan pakai spidol berwarna merah. Jika saya punya luas suatu daerah yang bentuknya segi 4, segitiga, atau jajaran genjang, maka Anda akan dengan mudah menemukan rumus luasnya yang sudah Anda pelajari di SD misal. Tapi jika saya punya daerah yang berbentuk seperti ini luas daerahnya ya, maka saya punya suatu daerah yang bentuknya nggak tentu nih. Ini garis lurus, lurus, atasnya bergelombang. Bagaimana ya cara saya untuk menghitung luas daerah? Maka saya akan menggunakan suatu aproksimasi. Misal, pertama saya akan membagi daerah ini atas 2 daerah dengan bentuk segi 4. Saya bikin suatu segi 4, tapi segi 4-nya saya akan pakai ketinggian di daerah di sebelah kanan, tingginya di sebelah kanan. Jadi kalau saya punya daerah ini, tingginya saya akan pakai yang ini. Saya akan dapat suatu segi 4. Untuk yang kedua, saya juga akan dapat suatu segi 4. Seperti itu. Saya namakan ini pertama, daerah yang pertama, dan ini adalah daerah yang kedua. Ya. Lalu saya hitung luas daerah yang pertama, maka saya punya luas daerah yang pertama itu adalah, ini saya bikin sama, delta x. Ini juga saya bikin delta x. Ya. Lebarnya adalah delta x, dikalikan ketinggian ini, ketinggiannya adalah f delta x. Lalu luas daerah yang kedua juga lebarnya adalah delta x, tingginya adalah fb. Seperti itu. Maka luas total adalah luas yang pertama tambah luas yang kedua, yaitu delta x dikali f delta x ditambah delta x f dikali b. Namun perhatikan bahwa di sini ada error. Di sini juga ada error. Berarti saya belum bisa nih, aproksimasinya masih tidak bagus karena ini masih ada error. Maka saya akan coba aproksimasi lagi. Kalau tadi saya membagi atas 2 daerah, sekarang saya bagi atas 4 daerah, segi 4. Ini saya punya pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Luas pertama, luas kedua, luas ketiga, luas keempat, lebarnya sama, masing-masing delta x. Lalu saya misalkan ini adalah x1, x2, x3, di mana x1, x2, x3 semua bisa kita hitung, ya. Sama dengan konsep penjumlahan luas, bahwa luas daerah yang dibatasi oleh kurva itu adalah, saya hitung luas yang pertama yaitu delta x dikali f x1, saya hitung luas yang kedua sampai saya hitung luas yang keempat, saya punya delta x f x4. Lalu saya jumlahkan, maka saya akan mendapat luas total. Luas total adalah delta x dalam kurung f x1, f x2, dan seterusnya sampai f x4. Tapi sekali lagi ini masih punya error. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk meminimumkan error-error yang ada di bagian atas daerah ini? Maka saya akan partisi sebanyak mungkin. Ini saya bagi lagi, ini saya bagi lagi, ini saya bagi lagi, ini saya bagi lagi, atau ini masih kurang kecil juga. Ya, jadi saya akan bagi sebanyak mungkin. Berarti delta x yang saya punya, saya buat menjadi, saya akan ganti kertas.
Jadi kalau saya punya luas total dari daerah yang dibatasi oleh kurva, saya pakai notasi sigma I sama dengan 0 sampai N F X I dikali delta X. Dari mana ini? Kalau kita lihat lembar yang tadi, saya punya bahwa rumus sigma Fxi delta X, saya lihat dari yang tadi dibagi 4. Kalau dibagi 6, dibagi 100, dibagi 200, maka saya generalkan menjadi Xi dikali delta X. Nah, tapi yang saya mau, supaya errornya kecil, delta X ini dibuat menjadi sangat kecil sekali. Maka yang saya lakukan adalah, saya buat luas totalnya adalah limit delta X menuju 0. Kenapa dibikin supaya jadi 0? Supaya errornya semakin kecil. Sigma I sama dengan 0 sampai N F X I delta X. Kalau delta X-nya menuju 0, berarti banyaknya segi 4 semakin banyak. Maka ini sama saja dengan saya menuliskan delta X menuju 0. Bukan delta X menuju 0, melainkan N menuju tak hingga. Sekali lagi saya ulang, ketika delta X menuju 0, maka segi 4 akan semakin banyak, itu berarti N-nya menuju tak hingga. Sigma I sama dengan 0 sampai N F X I dikali delta X. Nah, ini yang saya lingkari ketika limit delta X menuju 0 atau ketika limit N menuju tak hingga. Notasinya berubah menjadi integral A sampai B, karena tadi batasnya dari A sampai B, Fx-nya sama, delta X menjadi dx. Inilah dia kenapa integral adalah suatu luas. Itu. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan beberapa teknik pengintegralan yang biasa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu integral. Jadi kalau tadi adalah history, kenapa muncul integral, kenapa integral diartikan sebagai luas, maka sekarang yang akan saya jelaskan adalah teknik pengintegralan. Teknik pengintegralan pada dasarnya ada 4. Yang pertama adalah integral langsung. Langsung ini biasanya digunakan untuk fungsi-fungsi dasar. Saya langsung saja jelaskan untuk yang langsung ini karena lumayan cepat. Misalnya, integral dari sin X dx itu akan sama dengan min cos X plus C. Apalagi, misalnya, integral X kuadrat dx itu adalah 1/3 X pangkat 3 plus C, dan seterusnya. Teknik yang kedua adalah teknik substitusi. Teknik yang ketiga adalah trigonometri. Yang keempat adalah parsial. Yang kelima adalah partial fraction. Saya akan jelaskan yang 4 ini. Yang langsung saya anggap sudah bisa, Anda tinggal mereview kembali. Ini adalah materi SMA. Yang pertama adalah teknik substitusi. Substitusi biasanya digunakan untuk integral yang merupakan fungsi komposisi. Misal, saya punya adalah X pangkat 3 plus 2X plus 1. Lalu, saya pangkatkan dengan 5/2. Lalu di sini saya punya 3X kuadrat plus 2 dx. Nah, ini kita lihat bahwa ini yang X pangkat 3 plus 2X plus 1 ini adalah fungsi dalam fungsi, atau saya katakan sebagai fungsi komposisi. Maka tekniknya adalah fungsi yang berada dalam fungsi. Saya misalkan U adalah X pangkat 3 plus 2X plus 1. Kenapa tidak yang 3X kuadrat plus 2? Karena yang 3X kuadrat plus 2 tidak berada dalam fungsi yang lain. Sedangkan yang X pangkat 3 plus 2X plus 1 ada di dalam fungsi yang lain. Ketika saya sudah punya U, saya punya DU
per dx adalah 3x kuadrat plus 2. Oke, ketika saya sudah punya du per dx sama dengan 3x kuadrat plus 2, maka saya bisa memperoleh bahwa dx adalah du per 3x kuadrat plus 2. Lalu, kita kembali lagi ke soal. Nih, saya bikin tanda panah. Karena saya sudah memisalkan bahwa x pangkat 3 plus 2x plus 1 adalah u, maka integral bisa saya tuliskan sebagai berikut. U pangkat 5 per 2 dikali 3x kuadrat plus 2 dx itu akan sama dengan integral U pangkat 5 per 2 3x kuadrat plus 2 dx nya diganti dengan du per 3x kuadrat plus 2. Lalu bisa kita coret, maka saya bisa menghitung integral dari U pangkat 5 per 2, yaitu U pangkatnya bertambah 1, 7 per 2, makanya dikalikan 2 per 7 plus C. Hati-hati, soal yang kita punya adalah dalam X, ini dalam U, maka saya harus kembalikan ke dalam X. Diganti siapa? Tergantung misalnya Anda. U-nya di awal ini, maka saya gantikan U-nya juga dengan X pangkat 3 plus 2X plus 1 pangkat 7 per 2. Jangan lupa plus C. Kenapa ada plus C? Karena ini adalah integralnya, integral yang tak tentu, tak punya batas, jadi ini harus ada plus C. Sekian penjelasan saya mengenai konsep dasar integral, yang nantinya konsep dasar integral ini akan sering sekali kita gunakan pada sesi-sesi berikutnya, yaitu pada aplikasi integral. Terima kasih.